mengucap syukur ya Aba ya Bapa untuk kasih setiamu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Sehingga pagi ini kami dapat menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan semesta alam ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami lebar-lebar. Berbicaralah melalui hamba firman-Mu, saudari kami Nika Anderson. Biarlah firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, Amin. 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 Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Luar anak-anak biasa. Tuhan yang hebat dan luar biasa ini ya. Senang sekali di akhir pekan ini Sabtu 3 Agustus 2024 boleh bersama-sama kembali kita dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh saudari kita, Nika Anderson. Ya, shalom Nika, apa Shalom, kabarnya? Pastor Yongki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Sekali Ya, lagi, salam penuaian, salam kemenangan, salam revival, salam kebangkitan ya. Semangat pagi semua untuk kita yang ada di Amerika dan selamat sore untuk yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua boleh hidup dalam sukacita. Sukacita ya, firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Siapa yang mau hidup di dalam berkat Tuhan? Amin. Nggak ada ya yang nggak mau hidup dalam berkat Tuhan ya. Kita semua mau hidup dalam berkat Tuhan. Tetapi kita harus tahu kalau kita sudah diberkati, apa yang harus kita lakukan. Yang belum diberkati tetap setia kepada Tuhan. Percaya janji-janjinya. Ya dan amin. Amin. Mengenai hidup diberkati, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Baru mendengar aja, mau diberkati kita udah seneng ya. Apalagi kita mengalaminya. Apalagi kita menerimanya. Aduh senang sekali ya. Jadi apalagi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah yang kita inginkan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Wah, kita sukacita sekali. Tetapi Tuhan mau kita tuh bersukacita senantiasa. Nggak peduli kita tuh sudah diberkati atau belum diberkati. Tetapi Tuhan mau kita tetap bersukacita. Firman Tuhan pada hari ini, mari kita buka Mazmur 127. Ayatnya di ayat 1 sampai 5, di mana berkat Tuhan pangkal selamat. Sekali lagi, berkat Tuhan pangkal selamat. Kita akan membahas firman Tuhan ya.
dengan tema berkat Tuhan pangkal selamat. Di situ dikatakan nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wah, senang sekali ya, Tuhan itu sayang sama kita ya. Ayat ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat 5 ini nanti akan saya bahas di hari Senin dengan penuh sukacita kita akan mendengarkan merenungkan firman-Nya di hari Senin di ayat kelima ini. Selanjutnya di ayat ke 1 sampai 4 kita akan lebih dalam lagi di mana kita melihat kehidupan Raja Salomo ini. Di mana kalau kita lihat dari awal Raja Salomo ini begitu luar biasanya. Raja Salomo ini raja yang diurapi Tuhan. Raja Salomo ini benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan melindunginya, Tuhan menyertainya, Tuhan memberkatinya. Semua yang terbaik hampir dikatakan itu sempurna diberikan kepada Raja Salomo. Raja Salomo ini dengan awalnya dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Dia minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat yang begitu luar biasa. Dan hikmat yang diberikan kepada Raja Salomo ini tidak pernah terjadi lagi. Hikmat yang diberikan kepada Raja Salomo ini cuma sekali dalam seumur hidup seluruh umat manusia di muka bumi. Raja Salomo ini penuh hikmat yang luar biasa. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sampai di ayat 1 tuh Salomo bisa berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini Raja Salomo mau memberikan pesan bahwa kita ini tanpa penyertaannya, apa yang dilakukan kita ini semua sia-sia. Begitu Raja Salomo ini begitu humble, sungguh-sungguh takut akan Tuhan sampai sangat terkenal pada masa itu ya, dikagumi oleh siapapun. Salomo sampai mengatakan lebih mudah membangun kerajaannya daripada membangun hidup. Kalau kita pelajari 1 Raja-Raja 7, Salomo itu mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya waktu untuk mendirikan istananya. Karena istananya itu sungguh-sungguh luar biasa. 13 tahun untuk membangun istananya baru selesai. Lagi gimana nggak lama sekali. Karena 13 tahun itu istana yang dibangun begitu indahnya luar biasa. Semuanya dikatakan dari emas. Tidak ada perak dalam proses pembangunan itu. Perak itu cuma barang-barang kecil. Tetapi semuanya dari emas. Kalau kita pelajari itu kita terkagum-kagum. Kalau itu difilmkan, wah luar biasa. Di taktanya daripada Raja Salomo kita bisa melihat itu dijaga oleh singa-singa. Bisa dilihat begitu luar biasa. Singa bisa jaga. Kalau kalau sekarang orang dunia yang kaya itu saya perhatikan juga ada loh yang melihara singa ya. Tetapi paling singanya berapa ya? Satu, dua. Tapi kalau Raja Salomo ini singanya itu luar biasa. Bisa banyak singa. Tapi ya takut juga ya. Kita lihat singa aja kita udah gemetar, apalagi langsung berhadapan gitu. Nah, selain itu Raja Salomo begitu indah sampai Ratu Seba datang berkunjung, melihat kemakmuran, melihat hikmat Raja Salomo begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Di ayat ke 23, 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan nikmat. Sampai hari ini tidak ada orang sekaya Raja Salomo.
Kalau kita pelajari begitu luar biasa. Semuanya begitu luar biasa. Sampai kebablasan. Ya, dalam bahasa Jawanya kebablasan itu Raja Salomo. Manusia tuh sering jatuh, termasuk Raja Salomo. Tidak dapat menguasai dirinya. Dia jatuh di dalam dosa perzinahan, dalam dosa kesombongan. Keluarganya berantakan dan dia menyembah berhala karena oleh istri-istrinya yang di luar Tuhan. Dan sampai rakyat Israel pada masa itu bisa melihat dan menyaksikan bahwa Raja Salomo yang begitu besar akhirnya jatuh, kerajaannya terbelah, terpecah, semuanya berantakan. Begitu menjauh dari Tuhan, semuanya berantakan. Karena Raja Salomo ini sebenarnya sudah dikasih Tuhan luar biasa. Jadi kadang berkat Tuhan itu Tuhan tidak memberikan berkat Tuhan terlalu berlimpah-limpah karena manusia kadang tidak kuat untuk menerimanya. Manusia kadang kalau udah diberikan sesuatu yang baik, berkat terus yang datang, berkat, 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 berkat. Terus dapat lagi kesehatan yang begitu luar biasa, kesehatan yang kuat dan sebagainya. Dan mendapatkan sesuatu yang baik, tidak kekurangan apapun. Apa yang terjadi pada manusia? Raja Salomo ini adalah salah satu contoh. Dia diberkati, disertai, dilindungi begitu luar biasa. Tetapi dia juga jatuh. Makanya kita harus menjaga hidup kita. Benar-benar benar di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak jatuh seperti Raja Salomo. Tetapi biar hidup kita ini menjadi saksi Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, cukuplah. Biar kita cukup dengan berkat yang Tuhan sediakan sesuai kemampuan kita masing-masing. Karena Tuhan tahu seberapa cukup kita menerima berkat-berkatnya. Jadi kita nggak usah ngomel kalau belum diberkati, koreksi diri kita. Apakah kita cukup menerima berkat itu? Datang berseru kepada Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam setiap hidup kita. Amin. Kita ini harus berani berkata tidak ya terhadap dosa apapun. Kalau kita mau hidup benar, biarlah buah-buah roh kebenaran itu terjadi di dalam hidup kita. Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki 9 buah roh ini. Koreksi hidup kita. Apakah kita sudah menerima dan melakukan 9 buah roh ini? Tidak seperti Salomo. Salomo jatuh terutama dalam penguasaan diri dan kesetiaan. Makanya kita hidup ini hati-hati. Kalau kita menerima berkat, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Jangan menerima berkat, kita menikmati berkatnya, tapi lupa Tuhannya, lupa sumbernya, lupa siapa yang memberi berkat ini. Karena kita udah terlena dengan berkat-berkat Tuhan itu. Sampai lupa, coba begitu dapat masalah langsung cari Tuhan. Bener enggak? Begitu ada masalah, datang pada Tuhan. Itu masih normal kalau datang pada Tuhan. Kadang masih ada orang yang begitu angkuh, sombong, merasa gak perlu Tuhan. Aku bisa kok nyelesain sendiri. Aku punya banyak uang, aku punya segala sesuatu. Akhirnya diselesaikan dengan sendiri. Akhirnya apa? Hasilnya tidak seperti yang diinginkan nantinya. Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal ya. Supaya janji Tuhan pengalaman iman kita berjalan dengannya. Kita mau senantiasa pegang sumbernya. Pegang sumbernya itu ya di atas segala-galanya yaitu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Bukan orang lain. Bukan orang tua kita, bukan pasangan hidup kita, bukan anak kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita. Jangan bergantung, jangan mengandalkan manusia firman Tuhan, tetapi andalkan Tuhan yang memegang hidup kita, yang mengendalikan hidup kita. Karena kita semua nantinya bertanggung jawab, gak bergandengan tangan tetapi kita bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing di hadapannya.
Makanya kita harus benar-benar hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Jadi nggak usah lihat kiri kanan. Fokus dulu kitanya kepada Tuhan. Amin. Setiap daripada kita kalau mau diberkati, kita tuh sudah diberkati atau belum diberkati, kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Berkat tuh selalu biasa dikaitkan dengan uang. Benar? Dalam bekerja uang yang mau kita dapatkan. Apapun uang yang mau kita dapatkan. Nggak ada orang yang nggak ada yang mau nggak terima uang. Nggak ada ya. Kita semua seneng ya kalau terima uang. Tetapi uang itu jangan menjadikan kita menjadi budak untuk uang itu. Jangan kita disetir oleh uang itu. Terima uang wajar, kita pakai uang wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah cinta akan uang. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Perhatikan ya, menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati ya, kita penerima uang, kita pakai uang itu, tetapi kita bukan menjadi budak daripada uang itu. Tetapi kita harus tahu menggunakannya. Di dalam Matius 6 juga dikatakan kan dalam hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu hanya mengumpulkan harta di bumi ini. Mengumpulkan uang, 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 uang. Bumi ngengat, karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surgaku enggak ngengat. Dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan mau kita ini diberkati. Tuhan senang kita diberkati. Tetapi Tuhan tidak mau kita jatuh karena berkat itu. Tuhan tidak mau kita seperti Raja Salomo ini ya. Jatuh di dalam berkatnya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya sia-sia semuanya. Sia-sia hidupnya. Begitu luar biasa akhirnya dengan sia-sia, tidak menjaga kehidupannya. Coba kalau Raja Salomo ini benar-benar kudus menjaga kehidupannya, pasti lain cerita. Tetapi sayang ceritanya nggak happy ending ya. Kita mau story kita memiliki story kehidupan kita happy ending. Amin. Kita harus bijaksana dalam bagi keuangan di mana yang untuk memuliakan nama Tuhan, mana yang untuk memuliakan nama Tuhan, mana yang untuk keluarga, mana yang untuk orang tua, mana yang untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ada banyak orang yang sebetulnya uang itu diberikan berkelimpahan, tetapi nggak bisa juga bersyukur, udah berterima kelimpahan begitu luar biasa, tapi nggak bisa berterima kasih. Karena apa? Karena takut kehilangan akan uangnya. Karena nggak sadar hatinya itu melekat kepada hartanya dan uangnya, bukan melekat kepada sumbernya. Akhirnya apa? Hilanglah damai sejahtera. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Banyak ya orang kaya itu bukannya nggak khawatir dan takut. Bukan orang yang nggak punya aja yang punya feeling rasa khawatir dan takut. Orang kaya dan sangat kaya pasti bingung menyimpan hartanya. Tetapi biarlah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita nikmati untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita pakai untuk diri sendiri, aku, maka kita akan jatuh, maka kita akan menjadi sombong. Akhirnya kita akan melakukan hal yang sia-sia yang nggak berkenan di hadapannya. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Nya. 9 buah Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Kita melakukannya ya. Apapun masalah, tantangan, pergumulan terjadi, kita bisa melewati ya. Kita semua mau hidup damai, sukacita, dapat bersyukur, jadi hidupnya jadi berkat buat orang lain. Janji Tuhan di dalam Mazmur 127 ini luar biasa ya. Yang pertama, berkat keluarga. Ada pesan yang disampaikan oleh Raja Salomo, berkat keluarga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah usaha orang yang membangun. Jika Tuhan bukan membangun keluarga, sia-sialah keluarga yang dibangun ini. Maka berkat Tuhan yang utama bagi keluarga, kita harus awal memasuki sebuah keluarga, fondasinya ini harus kuat.
Akarnya ini harus kuat dalam membangun sebuah keluarga. Makanya firman Tuhan selalu berkata, carilah pasangan yang seimbang, yang seiman. Andalkan Tuhan senantiasa supaya kamu nggak salah ambil keputusan, minta tanda dari teman, minta dukungan dari orang tua, keluarga, teman-teman yang dekat yang setakut akan Tuhan yang seiman. Jangan salah sampai ambil keputusan. Makanya kalau yang belum menikah, buka mata lebar-lebar. Kalau udah menikah, tutup matanya ya. Barusan kalau ada konseling rumah tangga itu sampai bilang, aduh, lain-lain. Dulu waktu pacaran begitu baik, waktu udah nikah kok begini, saling koreksi, saling tidak bisa menerima kekurangan. Tetapi kalau udah nikah, terimalah kekurangan dan kelebihan pasangan kita ya. Tetap cinta Tuhan, libatkan Tuhan, undang Tuhan untuk hadir di dalam keluarga kita. Maka yang baik terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Yang kedua, berkat apa pesan daripada Raja Salomo? Berkat keamanan. Dalam berkat keamanan ini sungguh-sungguh luar biasa. Raja Salomo mengalami begitu Tuhan menyertai, melindunginya. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, jangan sampai seperti Raja Salomo. Akhirnya Tuhan biarkan tidak ada penyertaan lagi. Karena Salomo tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Salomo meninggalkan Tuhan, tidak hidup setia lagi. Dunia ini serba tidak aman. Makanya kalau sudah tahu dunia serba tidak aman, pegang Tuhan kita sumber keamanan di atas segala sumber. Tempat perlindungan sungguh-sungguh sangat terbukti. Amin. Jangan berharap kepada manusia, hanya berharap kepadanya. Yang ketiga, berkat makanan kita menikmati roti, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Orang yang hidupnya benar itu orang yang memiliki hubungan intim dengannya, yang hanya berharap kepadanya. Makanya ada doa Bapak kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Segala yang berlebihan itu tidak sehat. Coba kalau makan di restoran Korea ya. Siapa sudah pernah makan restoran Korea? Kalau belum, mulai cepet-cepet cari restoran Korea karena enak banget. Mau hotpot barbecue itu enak banget. Kalau kita makan hotpot gabung barbecue, aduh penuh tuh perut. Aduh rasanya nggak bisa full ya. Meskipun kita menerima makanan begitu luar biasa, makanan raja, tapi kita nggak bisa makan. Perut kita ini pun ada batasnya, ada limitnya. Segala sesuatu yang kita berlebihan akan menjadi tidak sehat. Amin. Maka percayalah sekali lagi serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara engkau. Amin. Karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu jatuh. Amin. Yang keempat, yang terakhir, berkat keturunan, pesan daripada Raja Salomo. Hari depan yang penuh pengharapan bagi yang sudah berkeluarga, terima punya anak. Kita bertanggung jawab membesarkan dan mendidik anak-anak kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Ingat janji nikah. Jangan sampai tanggung jawab itu kita abaikan. Kita sebagai orang tua tanggung jawab. Jangan mudah diserahkan kepada orang lain, tetapi tanggung jawab kepada anak kita sesuai janji nikah kita. Miliki hubungan yang dekat dengannya. Ajar anak-anak kita, didik anak-anak kita untuk dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mendatangkan kebaikan. Amin. Anak cucu orang benar itu tidak akan pernah meminta-minta roti. Mazmur 37 ayat 25. Jadi saya percaya kalau kita sebagai orang tua mau hidup benar, maka saya percaya keturunan kita pun juga hidup benar. Sungguh-sungguh hidup benar supaya anak kita nantinya juga melihat kasih setia Tuhan, menikmati hari-hari baik bersama Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan. Kita enggak selamanya di dekat mereka. Kita nggak selamanya ada bersama anak-anak kita. Ada waktunya nanti kita semua akan dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu kapan waktunya. Tetapi kita harus siap sedia. Siap sedia, selalu dekat kepada Tuhan. Mau memuliakan namanya. Supaya apa? Supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena kita percaya kalau kita mengandalkannya, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Amin ya. Jadi biarlah kita semua mau hidup benar, kita mau ambil keputusan supaya kita benar-benar hidup setia sampai akhir hidup kita. Ambil keputusan cinta Tuhan. Lakukan 9 buah roh dan kebenaran dalam hidup kita. Jangan seperti Raja Salomo ya. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Tetapi biar kita setiap kita berjalan sesuai kehendak dan rencananya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan Tuhan di mana berkat Tuhan adalah pangkal selamat. Tetapi kami mau Tuhan sampai akhir hidup kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami tidak mau seperti Raja Salomo Tuhan yang akhirnya jatuh Tuhan. Tetapi kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Dan biarlah selama kami hidup kami bisa memuliakan namamu Tuhan. Bisa menyenangkan hatimu. Kami boleh masuk kehendak dan rencanamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati setiap yang hadir di tempat ini. Biarlah berkat Abraham, Iskak, dan Israel turun atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin.